Sementara Abang untuk bisa menemukan kata-kata yang tepat sampai dengan kompos lagu itu berapa lama biasanya satu lagu? Wah macam-macam. Talakang oleh waktu tuh yang lagu aku buat Krispati. Coba Bang. Dirimu di hatiku. Wah ini kena performing nih. Kan Abang yang ciptain. Jagat musik tanah air digemparkan, saya langsung mengambil kasus nyata dengan adanya perselisihan antara dua idola saya ini sebenarnya. Ahmad Dhani, mewakili juga Dewa 19 dan pencipta lagu, dengan ex-vokalis Once Mekel. Rame-rame ini berkaitan soal hak penggunaan lagu-lagu Dewa 19 oleh Ahmad Dhani. Dan semakin menarik karena Once juga memiliki argumentasi hukum, perang statement sampai juga press conference sehingga menjadi perbincangan publik. Lalu bagaimana dalam acara Potsi kali ini kita ingin mengetahui tentang royalti dipandang secara aturan dan juga praktek, dan bagaimana musisi seharusnya memperoleh haknya secara tepat dan apa yang dirasakan para musisi khususnya pencipta lagu dan juga komposer dengan hak-hak terkait lainnya. Hari ini dua narasumber saya, kayaknya saya sedikit ini bercandanya kali ini. Ada Bang Marulam Hutauruk, beliau advokat, konsultan hak kekayaan intelektual serta ex-komisioner dari LMKN atau Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Selamat Bang, sehat? Sehat walafiat. Mantap. Dan juga ini juga idola kita semua ini ya, ada Bang Badai, pencipta lagu sekaligus juga ex-pentolan dari band Krispati. Sehat Bang? Sehat, puji Tuhan sehat. Mantap. Kalau kulihat dari wajah-wajah kami bertiga, keras ini pembicaraan, tapi biasanya yang wajahnya keras hatinya lembut. Lagu-lagunya Bang Badai kan jelas, ya kan? Pasti. Kalau dulu ada Bang Rinto ya kan, sekarang lagu-lagunya Bang Badai di mana-mana kan merasuk itu. Merasuk kali, sampai banyak yang pakai. Dia boleh ketawa dulu lah. Tapi aku ke Bang Badai dulu. Ya, ini kan persoalan. Saat ini ada Ahmad Dhani dan juga Once ini sesuatu yang mengagetkan, aneh, atau Bang Badai melihat ini memang biasa-biasa aja kalau di dunia pencipta dan di dunia performer selama menjalani ini Bang? Ya kalau menurutku sih sebenarnya ini akan lama-kelamaan akan terjadi. Ya karena kan ini adalah sebenarnya titik kulminasi lah ya. Bahwa akhirnya ini akan menjadi sebuah puncak yang akan terjadi kalau memang terjadi banyak pelanggaran-pelanggaran dan tidak diluruskan gitu loh. Dan kalau saya sih sebenarnya bersyukurnya kenapa? Karena memang komposer di sini menyatakan diri bahwa memang kekuatan karya atau konstruksi karya itu didukung oleh pencipta dan juga penyanyi. Jadi nggak bisa dikalahkan salah satunya. Sendiri-sendiri ya. Iya betul. Nah termasuk kekuatan sebuah lagu. Ibaratnya kita menonton sebuah festival musik. Orang akan datang itu untuk apa sih? Ya. Untuk sebuah karya dong. Mereka akan mendengarkan lagu yang diputar di situ dan dimainkan. Tidak akan mungkin penyanyi hadir di situ lalu mereka cuma A-I-I-O-E-O nggak ada lagu dan segala sesuatu gitu. Jadi menurutku ini adalah hal yang akan terjadi dan sudah diprediksi pasti akan terjadi gitu. Sebelum ke Bang Marulam ini, apa yang paling cuan di antara tiga itu siapa? Penyanyi, pencipta, apa komposer? Pencipta sama komposer sama lah. Ya sama. Ya harusnya sama-sama cuan ya. Harusnya ya. Harus sama-sama cuan dong gitu. Karena itu tadi konsep yang gue bilang tadi bahwa kekuatan karya itu memang harusnya equal gitu. Dan sampai hari ini itu sama ya? Sepertinya tidak. Oh sepertinya tidak. Nanti saya kembali lagi ke Bang Badai kalau begitu. Bang, tapi rame-rame begini kan juga Abang kemarin jadi pembicara ya di seminar yang saya juga ikuti, itu menarik sekali dan ternyata banyak orang yang bukan hanya tertarik mengikuti tapi mungkin secara hukumnya belum tersosialisasi kepada masyarakat. Begitu. Jadi kalau secara aturan ini gamblangnya dulu secara Undang-Undang Hak Cipta yang 2014 sekarang Bang ya? 2014. Itu ada siapa-siapa aja di situ Bang? Misalnya tadi kan ada pencipta, ternyata juga ada performer, ada hak ekonomi, ada hak moral. Mungkin bisa dasarnya dulu Bang. Sedikit lah kayak kuliah. Oke, jadi kan kalau di Undang-Undang Hak Cipta paling tidak ini ada pencipta, ada performer artis pelaku pertunjukan, ada produser juga. Betul. Gitu. Jadi tiga ini yang ada di Undang-Undang Hak Cipta.
Nah, semua punya kontribusi masing-masing di situ. Ya. Ya kan? Si pencipta menciptakan lagu, ada juga si pencipta itu juga menyanyikan lagu itu, ada juga yang begitu. Ada yang si performer itu tidak menciptakan lagu, dia hanya perform saja. Dia nyanyiin lagunya. Nah, ya, begitu. Produser biasanya dia punya kapital gitu, kemudian dia memproduksi, dia menggabungkan semuanya. Ya, karya dari si pencipta, kemudian dari artis pelaku pertunjukan digabung jadi satu. Jadi semua punya kontribusi masing-masing di situ. Kapan sebuah karya cipta lagu atau musik ini kemudian bisa menjadi alasan bagi para pencipta untuk mereka menanyakan atau meminta haknya terhadap karya dia yang misalnya dibawakan oleh pihak lain seperti itu. Itu apakah konteksnya siapapun dimanapun yang nyanyiin lagu saya itu harusnya izin atau yang seperti apa, Bang? Ya, kalau pemahaman saya izin ini kan beda dengan izin mendirikan bangunan. License ya, disebut license. Itu berbeda dengan kalau izin ini sedikit agak ini hukum ya. Izin itu hukum publik. Jadi contohnya misalnya izin mendirikan bangunan. Sebelum jadi tindakan itu dilarang dulu. Jadi menurut ketentuan perundang-undangan membangun pabrik di situ tuh dilarang. Boleh kalau ada izin. Itu konsep izin. Nah, memang sayangnya di dalam Undang-Undang Hak Cipta ini tidak menggunakan kata license tapi izin. Nah, di pasal 9 itu semuanya kalau di haknya pencipta itu ada di pasal 9. Itu memang di kebiauyah orang bilang gitu ya. Terus dibilang izin gitu, wajib izin. Ada yang license itu ada yang bisa dilakukan duluan tindakannya, terus diurus bersamaan license-nya. Ada juga yang tidak. Jadi itu ada beberapa memang yang rancu di kebiauyah di situ. Itu yang jadi permasalahan selama ini. Jadi nanti pemirsa Potsi nanti kalau memang di komen ini cukup banyak yang menyatakan tertarik dan ingin lebih mengelaborate ya makanya nanti minta sambungannya supaya nggak cukup ini satu episode karena undang-undang ini baru undang-undangnya loh. Ada lagi aturan-aturan di bawahnya. Peraturan pelaksananya, ada pengaturan tarif, ada nanti ada LMK, kita akan sampai ke sana. Tapi waktu sambil research Bang Badai, aku ternyata baca Bang Badai pun melakukan limitasi sudah ya terhadap Oktober 2022 udah aku lakukan duluan. Iya ya, terhadap Krispati maupun juga Lai Semi. Ini ternyata sudah duluan dilakukan. Ini dasarnya seperti apa Bang Semi? Bang Badai, maaf. Dasarnya tuh sebenarnya adalah gini, saya melihat bahwa eksklusivitas pencipta itu sebenarnya tidak terlalu absolut di negara ini. Meskipun itu diatur di dalam undang-undang ya. Maka tadi saya bilang sama Bang Marulam bahwa di dalam undang-undang hak cipta ini banyak sekali pasal-pasal yang sebenarnya harus direview ulang. Makanya ketika saya lihat bahwa karya-karya saya tetap dibawakan oleh band yang lama dengan mungkin juga dengan vokalis yang lama gitu ya. Saya hanya mempertanyakan bahwa begini. Saya bukan tidak memberikan izin, tapi saya mempertanyakan manfaat ekonominya equal atau enggak dengan seorang Badai yang memiliki aset di situ. Jadi gini, ibaratnya Krispati itu rumah gue dulu, ya kan? Bukan rumah gue sih, misalnya istilahnya sesuatu yang gue bangun bersama. Tapi ketika gue sudah tidak ada di situ, aset gue masih ketinggalan dong di situ. Dan aset itu masih dipakai sampai saat ini. Makanya akhirnya gue bilang bahwa eksklusivitas sebagai pencipta itu harus diperlakukan. Makanya prinsip deklaratif daripada sebuah karya cipta adalah ketika karya cipta itu sudah diberikan kepada khalayak umum, berarti kita punya hak secara mutlak untuk melindunginya. Maka setelah proses panjang terjadi dan tidak ada titik temu, maka gue menyatakanlah di sosial media bahwa Badai melarang itu. Tetapi sayangnya ya Bang Marulam ya, sayangnya undang-undang tidak membackup itu. Untuk apa yang Bang Badai lakukan? Yes, undang-undang tidak membackup itu. Kenapa? Karena di dalam undang-undang ketika itu sudah diberikan kepada lembaga kolektif, berarti kita harus mengizinkan selalu lagu kita dipakai. Padahal kalau kita review lagi, di dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak ada pasal yang mengatakan bahwa komposer tidak boleh melarang. Itu nggak ada. Tapi kalau bicara izin, jelas ada di pasal 9. Gitu. Dan ada 113 bahwa itu ada tindakan pidana ketika tetap membawakan karya orang tapi tanpa izin. Nah itu kan membingungkan jadinya. Jadi sebenarnya kalau ditanya kenapa saya menyatakan itu, ya karena itu tadi manfaat ekonomi yang nggak masuk akal aja. Gitu. Bang Marulam pendapatnya seperti apa? Melihat apa yang diutarakan tentang kok sepertinya malah tidak sinkron nih di undang-undangnya dengan apa yang dirasakan oleh para pencipta gitu loh. Adanya
kok saya memang harus ternyata memberikan persetujuan ya kepada lembaga manajemen kolektif nasional ini kan gitu ya, seakan-akan seperti itu, Pak. Ya. Ini kan kalau public performance, kita bilang public performance ya. Ya. Yang disampaikan tadi itu ya sistem collectionnya sudah ada diatur. Jadi urutannya kan dari user kasih ke LMKN, public performance itu yang pokoknya musik keluar dari speaker di tempat wisata, tempat kafe, Di public restoran, domain ya, public pokoknya domain ada gitu. speaker keluar itulah performance. Urutannya kan dari user, LMKN, LMK sampai ke pemilik hak. Itu sudah diatur begitu. Nah, tadi saya sepakat dengan bahwa eksklusif itu tidak absolut begitu. Nah, itu is okay. Kalau pendapat dari teman-teman pencipta itu ya mestinya kita juga harus protect ini dan bisa apa ya membatasi supaya karena selama ini juga kami tidak mendapatkan royalti dengan tepat gitu, tidak equal. Si performer artisnya itu misalnya begitu makmur begitu segala macam, sedang pencipta tidak gitu. Itu saya tahu keadaan-keadaan itu. Nah tapi kita juga harus berpikir juga ketika kita melakukan misalnya tadi ya pelarangan gitu, apakah ini juga akan membuat efek yang cukup baik bagi kita ya dengan kreativitas karena itu juga bisa melanggar TRIPS. Ini yang jadi kita permasalahan di kita. Di TRIPS itu kan dibilang pelarangan yang tidak beralasan, unreasonable restraint trade itu dapat berakibat abuse of IPR. Apa itu abuse? Abnormal use. Jadi paku bisa nggak dimasukkan ke dalam tembok tanpa martil? Bisa. Misalnya dengan sepatu yang keras gitu. Tapi pakunya tidak masuk dengan sempurna, sepatunya rusak. Nah, itu yang perlu kita bicarakan. Kalau memang diinginkan judicial review terhadap undang-undang itu, mari kita lakukan bersama-sama. Jadi itu sih kalau menurut saya. TRIPS ini yang berkaitan dengan aturan HKI internasional ya, dan kita tunduk ya. Gitu. Jadi itu yang kita perlu perhatikan bersama-sama dan ini kan untuk kemaslahatan kita semuanya. Ya. Gitu. Hukum itu kan nggak bisa tebang pilih gitu ya. Semua harus sama begitu. Itu yang kita perlu duduk bersama. Tapi gini, ketika itu belum ketentuan itu masih tadi kalau istilahnya Bang Badai ini tabrakan pasalnya itu katanya kan perlu judicial review ya. Sebelum itu ke sana kita ini gimana ini ngaturnya supaya yang penting itu kan kita bisa mendapatkan manfaat ya dari ketentuan ini semua. Percuma kalau kita berdebat itu tanpa mendapatkan manfaat dari itu gitu loh. Jadi saya sih mendorong, yuk kita sama-sama untuk bisa apa ya? Contohnya gini, LMKN itu, ya kerja yang benar dong, begitu. LMK kerja yang benar dong semuanya gitu. Supaya itu membawa manfaat kepada jangan sampai gini, penciptanya nggak dapat apa-apa. Nah, itu juga jangan sampai terjadi. Jadi kalau saya boleh simpulkan dari Undang-Undang Hak Cipta, kemudian kan turunan dari PP 56 2021, ada Permen Kumham 922, ada SK Menkumham juga mengenai tarif, baru ada LMKN dan juga ada LMK. Jadi memang aturannya adalah ada lembaga yang akan mengkolek hak dari performer tadi ya di LMKN. Baru kemudian di dalam LMKN ini termasuklah anggotanya LMK. LMK ini sekarang ada terakhir 11. Ada LMK untuk artis dangdut ya, ada kemudian macam-macam ya di situ ya Bang ya. Ada LMK pencipta, ada LMK produser, ada LMK performer. Jadi yang mengkolek adalah LMKN kemudian mendistribusikan kepada LMK. LMK sesuai dengan anggotanya masing-masing mendistribusikan kepada anggotanya. Dalam undang-undang tersebut juga kan kalau bukan anggota dari LMKN berarti dananya diendapkan dulu 2 tahun ya. Yaitu royalty unclaimed. Menjadi dana cadangan kalau dari sisi pencipta menjadi royalty unclaimed. Kalau Bang Badai sendiri akhirnya ke LMK yang mana? Ya, aku hanya bergabung di satu LMK, di WAMI aja. Di WAMI aja. Berarti kemarin pada saat sempat mengurus yang 2 tahun itu sempat ya? Iya, itu kan kemarin. Jadi aku kan member dari 2009 sampai hari ini ya. Dan ya harus diakui bahwa royalty unclaimed itu kan berlaku terus kan. 2 tahun tidak ada tidak ada klaim dari orang-orang yang tidak mendaftarkan ke LMK, maka itu dibagi rata kepada member. Itu udah bukan rahasia lagi. Itu ada sesuatu yang diketahui oleh para member. Jadi itu yang sebenarnya kembali tadi ke pernyataannya Bang Marulam, sebenarnya yang aku mau tanyakan gini sebenarnya. Ketika IO tidak punya jaminan atau kepastian bahwa mereka akan membayar performing rights, ya kan? Lalu siapa yang mau bertanggung jawab? Ya kan? Yang menjadi pertanggungjawabkan adalah, saya sering sekali berdebat dengan Dewan Pengawas dan segala macam. Saya tanya, ini siapa yang akan bertanggung jawab? Apakah penyanyi?
Apakah artis manajemen? Apakah siapa? Nyata-nyatanya yang harus bertanggung jawab tetap I.O. Tapi amplifikasi di atas panggung itu keluar dari penyanyi. Logik ya? Yang mengeluarkan di speaker tadi ya? Iya, yang keluar dari amplifikasi itu adalah penyanyi. Berarti ada tugas dan tanggung jawab secara keterkaitan dari penyanyi kepada I.O. Tugas penyanyi adalah melaporkan, gue bawain loh lagu-lagu ini, lo tolong dong urus license-nya, ya kan? Tapi ketika itu tidak dilaporkan, maka I.O. pun tidak bisa melaporkan itu ke LMK. Atau LMK tidak menanyakan ke I.O., berarti hak komposer juga tidak bisa dibayarkan. Jadi sebenarnya ini masih abu-abu bang, ya. Siapa yang bertanggung jawab? Makanya ketika manfaat ekonomi itu kita tidak bisa terima, maka komposer, ya gue punya hak dong untuk mengawal lagu gue, supaya lagu gue ini jelas, dibayarnya gimana, gitu. Selama dari 2009, Bang Badai itu menerima hak ekonomi atau hak royaltinya itu per setahun sekali? Ya kalau di LMK itu kan di WAMI setahun itu bisa ada 3 kali pembayaran. 3 kali pembayaran? 3 kali pembayaran, tapi ada beberapa terms yang membayarkan konser-konser besar. Tapi sekali lagi konser besarnya itu, honestly itu juga tidak jelas apa aja yang penjabarannya. Berapa kali lagu itu dipakai, di mana aja lagu itu dipakai. Tahunnya udah dapat aja? Ya udah pokoknya nilainya sekian. Dapat sekian? Ya. Bro saya ada solusi. Silakan bang. Gampang sebenarnya. Gampang, orang hukum ini gitu, gampang, susah prakteknya bang. Gampang aja. Gampang. Gitu. Ya, kita ini LMKN, ya. Mestinya ini LMKN itu langsung hubungi CEO. Dari LMKN-nya? Iya, mudah, langsung. Anda menurut peraturan ini punya kewajiban begini-begini. Tapi bisa nggak bang, maaf saya potong sedikit. Misalnya ternyata penciptanya yang lebih detail nih, tahu di mana-mana aja dipakai. Dari penciptanya atau komposernya malah bisikin ke LMKN. Iya sangat bisa. Bang, ini kita di sini udah semua belum dicek gitu. Sangat bisa. Karena kan kalau self assessment aja kan susah ngarep orang jujur kan. Oh bukan. Enggak, kalau kayak self assessment kan susah. Mestinya gini kan. Kan pertama gini ya. PP 56 itu bilang kalau ini pertunjukan ya, kalau bikin konser atau apa punya kewajiban. Pokoknya suara keluar dari speaker, dia langsung punya kewajiban itu. Ya. Nah, LMKN itu tugasnya untuk lihat itu. Betul. Kalau misalnya ada yang bolong-bolong itu silakan infokan, harus dia kejar LMKN itu. Menurut saya harus begitu, lakukan sesuatu gitu. Kalau dikasih jangka waktu, kalau konser itu saya adalah mungkin ya satu-satunya orang yang menyarankan klien saya ketika bikin konser itu langsung ke LMKN. Mungkin saya pertama kali ini baru bulan kemarin itu bayar ke LMKN begitu. Jadi maksud saya begini, mudah, simple itu. Si LMKN bisa langsung kepada si I.O. gitu ya, konser gitu, langsung tagih. Kalau tidak, maka ada kok kita bisa melakukan upaya hukum terhadap I.O. itu. Bisa. Ya, cuma masalahnya gini sih bang, sebenarnya ya kemudahan itu memang seharusnya terjadi ya bang ya. Tapi tidak terjadi. Tapi kenyataannya, saya bertanya aja, apa pernah ada I.O. yang disomasi LMK? LMK atau LMKN nih harusnya kalau misalnya. Kalau saya kan dulu kan LMKN ya. Saya LMKN gitu. Ya, karena kan gini, maksudnya membernya ya. Member LMK ya kan. Nah, itu apakah ada kenyataannya? Sementara saya pernah mengalami bahwa saya tidak mengizinkan lagu saya dipakai di sebuah event. Dengan dasar tadi punya hak eksklusif. Dengan dasar tadi, saya sudah jelas tuh, Bang. Sudah jelas melarang. Gua nggak mau lagu gue dipakai ya. Dan saya udah mengirimkan surat by email yang diminta sendiri oleh mereka. Tapi ternyata event tetap berjalan. Maksudnya ada perjanjian ya dengan si artisnya gitu bahwa jangan pakai lagu ini gitu. Itu surat dari aku pribadi bahwa Badai tidak mengizinkan dua entitas ini untuk membawakan lagu saya di event A misalnya gitu ya. Tapi event A-nya tetap berjalan. Tapi gini Bang Badai, misalnya apa yang waktu itu terjadi, misalnya itu terjadi, tapi kemudian setelah menyanyikan lagunya Bang Badai, dia bisa menunjukkan bahwa ternyata sudah dibayarkan ke LMKN. Ya, sebenarnya itu problem nggak? Ditunjukkannya bukan setelahnya seharusnya bro. Sebelum acara mulai, license dan lisensi pembayaran itu harus keluar dulu. Karena dalam aturan saya baca katanya segera setelah digunakan, segera melaporkan dan membayarkan. Saya baca malah setelah, bukan sebelum. Dan itu sebenarnya menurutku itu adalah entry pelanggarannya. Kenapa? Karena setelahnya ya, bukan malah sebelumnya gitu. Mostly pembayaran diurus belakangan, akhir tidak diurus. Abang gimana menurut abang? Akhir tidak diurus. Kalau license yang saya tahu public performance itu kan memang beda dengan tadi izin kayak mendirikan bangunan. Jadi bisa dilakukan sebelum, bisa dilakukan pada saat itu atau setelah itu. Itu kalau license yang saya tahu public performance. Kalau diinginkan seperti itu ya sepanjang kita semua sepakat untuk itu sih nggak apa-apa. Tapi kenapa ada pemikiran bahwa bisa dilakukan setelah?
Itu karena penggunaan lagu di public performance itu seringkali kesulitan apabila itu meminta izin duluan gitu loh. Itu kesulitan. Yang terjadi ya, misal contohnya gini, di sebuah karaoke misalnya. Ini kalau kita di karaoke itu kan juga public performance. Di karaoke itu kalau harus minta izin dulu kepada si penciptanya, maka tidak akan jalan bisnisnya. Contoh misalnya ya, kalau ada gempa bumi, itu biasanya ini mohon maaf ini ke Om Ebit ini. Kan lagunya Ebit itu sering diputar di TV gitu. Nah, kalau misalnya semuanya harus telepon kepada Om Ebit untuk boleh nggak nih di stasiun TV yang ini diputar apa segala macam, mungkin akan lelah itu Om Ebit untuk terima telepon untuk mengizinkan itu. Jadi karena alasan logis inilah, jadi bisa diurus itu setelah itu gitu loh. Yang penting adalah kewajiban bayar royalti itu. Nah, kalau dalam yang Bang Badai lakukan tuh akhirnya ada perjanjian ya? Ya, akhirnya secara pribadi sebagai seorang Badai, akhirnya saya menghubungi teman-teman saya, gimana nih enaknya, gitu kan? Di luar masih teman ya? Ya teman. Masih kan? Teman lah, teman. Ya itu kan sekolah musik gue di situ. Ngompor-ngompor. Ya enggak, bukan ngompor. Loh, aku memastikan. Ya, betul. Sama teman-teman. Sama teman. Jadi ya udah, oke, kita duduk bersama gimana enaknya, ya kan? Karena di luar kewajiban IO membayar performing rights, gue datang ke teman-teman gue sebagai teman, ayo kita bicara gitu. Dan akhirnya menghasilkan konsensus di dalam sebuah kontrak. Jadi saya dengan Chris Patti sekarang ada kontrak bahwa mereka harus membayarkan persentase ke Badai dari pemakaian 20 lagu, ya kan? Dan itu berlaku hanya 1 tahun. Nah, nanti bulan Juli selesai, kita akan bicara lagi sesuai dengan bagaimana nih riwayat kontrak kerjasamanya. Apakah itu menyenangkan atau tidak? Karena itu ditentukan juga oleh pencipta lagunya. Berarti itu udah flat pay ya? Pokoknya setahun udah disepakati. Iya, nanti kita bicara lagi secara persentase. Iya. Berarti dia nggak perlu lagi untuk ke LMKN. Bukan, itu kan urusan IO. Beda lagi. Beda. Ini antara dengan Bang Badai sama betul. Dan teman-teman. Dan ini jangan disalah tanggapi ya. Ini bukan performing rights. Oke. Ya kita bukan bicara performing rights. Performing rights no issue. Itu adalah tapi itu tugas LMK. Kapanpun dia dapat kerjaan untuk nyanyiin lagu itu. Yes. Lebih Jadi ke situ kan. Siar kompensasi. Itu lebih ke situ. Ya. Nah ini sebenarnya yang menjadi apa Bang? Menjadi salah paham di beberapa orang yang mengatakan bahwa gue melakukan pemerasan gitu. Pemerasan dari mananya? Sekarang pertanyaan pemerasan dari mana? Kontrak disepakati bersama. Gue nggak bawa debt collector, gue nggak bawa apa-apa. Pemerasan dari mananya? Ngeri gitu. kali. Pemerasan nggak nih Bang Marulam? Iya bukan. Ya aku kan memastikan dari yang orang legal. Tadi kan hukum. Bung Badai bilang bahwa ini sepakat. Yang namanya sepakat enggak pemerasan Iya dong. Iya Pemerasan tuh kan ada kain itu diperas satu pihak begitu. Ini kan kalau ini kesepakatan. Nah, kalau yang sekarang lagi rame kan ininya belum ada ini. Kesepakatan yang ini. Tapi kan yang satu sudah menyatakan bahwa harusnya izin ke LMK, baru saya izinkan. Yang satu bilang nggak ngerti dia. Saya bawa nih, saya udah setiap ini saya dibayarin IO. Nah ini apa mending bikin surat kayak begini Bang, solusinya? Ini juga bisa jadi solusi. Nah, makanya aku kan tanya sama Bang. Kan, halus kan? Iya halus. Halus kan tanyanya. Bisa, tapi kan sepanjang itu disepakati. Itu jadi masalah. Kalau nggak sepakat tidak bisa. Betul. Nah, ini kayaknya nggak disepakat Bang ya? Nah, itu kayaknya ini enggak ya? Saya tak tahu kalau menurut ilmu Abang kan udah bertahun-tahun. Kayaknya sepakat gak ini Bang? Itu saya tidak tahu kalau Tapi kalau kesepakatan tadi itu ada, maka kesepakatan itu menjadi undang-undang bagi Bro Badai dan temen itu. Ya gitu. Jadi sebenarnya kepastian hukum aja sih Bang yang kita butuhkan. Ya ketika program kebijakan itu berjalan ya sudah jalankan. Tapi itu kan tidak menjadi jaminan ke kita. Ya kalau penyanyi kan enak, dia pulang dapat ratusan juta. Itu yang gue bilang. Iya kan? IO pulang dapat keuntungan. Lah pencipta lagu kan tergantung kejujuran. Iya kan? Gimana? Tapi Bung Badai kalau misal ya ini, ya. LMKN itu dapatnya banyak gitu, misal. Terus kemudian kirim ke LMK banyak, jangan ambil banyak-banyak ya dari situ semua operasionalnya gitu ya. Terus kasih ke Bung Badai banyak, oke nggak? Ya kalau secara undang-undang itu berjalan sesuai dengan manfaat ekonomi, kita jangan munafik lah. Manfaat ekonomi berjalan. Makanya saya himbau LMKN dan LMK kerja yang baik semuanya, user juga bayar gitu ya. Bayarlah pencipta supaya senang lah Bro Badai ini. Jadi sebenarnya kemarin yang postingan aku di Instagram aku bilang ya perbaiki kinerja aja supaya trust issue-nya nggak gede kan gitu. Tapi Bang Badai ini kan concernnya memang konsisten. Pernah juga kan di search
Idol itu kan ternyata bukan abang yang ditulis namanya. Itu abang juga bersuara. Itu improvisasi tingkat tinggi itu. Terus di YouTube juga ada yang merubah. Betul, lirik. Yes. Abang kan juga bersuara gitu. Yes. Kenapa segitu concernnya abang ini dengan hak cipta ini? Sebenarnya teman-teman yang lain kayaknya santai-santai aja banyak, atau emang karena nggak tahu atau malas aja ribut gitu? Ya sebenarnya kenapa aku bertindak seperti itu ya, Le? Karena begini. Ini kan adalah periuk-nasi kita sebagai seorang komposer, di mana hak cipta ini lagu-lagu ini akan menjadi aset bagi keluarga dan anak cucu. Sekarang kalau banyak komposer yang apatis terhadap pengurusan ini akan jadi barang yang tidak berharga. Pencipta lagu aja as a profesi itu jadi barang murah di negara ini, Bang. Ya kan, orang lebih melihat figur daripada man behind the scene gitu loh. Jadi itu yang akhirnya gue harus speak up ini supaya ada perubahan, terutama menjadi hak moral. Di dalam pasal 5 Undang-Undang Hak Cipta itu dikatakan kita tidak bisa memotong lirik, kita tidak bisa memutilasi ciptaan, atau kita tidak bisa menimbulkan distorsi ciptaan. Maka pencipta lagu itu berhak untuk keberatan. Lirik lagu dirubah-rubah. Mereka tidak paham bahwa di situ ada sinkronisasi, rights di situ, ya kan? Lalu pencipta lagu hak moralnya dilanggar. Lagu gua untuk Mita Lestari, Aku Cuma Punya Hati, yang merupakan ciptaanku sendiri, itu ditambah 3 orang yang tidak dikenal. Ini improvisasi tingkat tinggi kan? Iya, improvisasi tingkat tinggi. Sementara abang untuk bisa menemukan kata-kata yang tepat sampai dengan kompos lagu itu berapa lama biasanya satu lagu? Wah, macam-macam. Ada yang kita bikinnya 5 tahun, ada yang kita bikin tak lekang oleh waktu tuh, yang lagu Aku Buat Krispati. Coba Bang. Dirimu di hatiku. Wah, ini kena performing nih. Kan abang yang ciptain. Makanya ku pancing dikit kan abang yang ciptain. Iya. Itu 10 tahun umurnya. Langsung aku mau ke Hollywood. Lagi nggak bisa. Nggak bisa lah. Libur dulu sebulan. Kalau abang ini karaoke mainnya. Kan dari tadi karaoke contohnya. Karaoke mana biasa bang? Karaoke. Gimana bang? Ini tentang ini ya, royalti itu deh. Saya beberapa kali, saya setuju banget gini. Jadi exclusive right itu dan royalti itu, saya pernah lihat itu, royalti itu dari kata royal, raja, ya, kerajaan bangsawan. Jadi eksklusif yang dimaksud itu Tuhan itu hanya kasih lagu itu kepada Leibade doang gitu, nggak kepada saya dan ini. Jadi begitu, itu spesifik gitu. Jadi saya dulu kan ada campaign ya dari beberapa LMK yang ngomong kepada user bahwa lihat ini penciptanya ini miskin begini-begini. Itu saya sangat benci dengan iklan-iklan itu. Begitu. Karena menurut saya itu menghina gitu. Jadi teman-teman saya pencipta itu bukan peminta-minta. Royalty itu royal, raja. Jadi ketika orang menyanyikan lagu itu memang sudah haknya si pencipta ini gitu loh. Jadi makanya kalau saya ngomong kepada mall, kepada hotel, kepada apa, ini teman-teman saya bukan peminta-minta. Kalian putar lagu, kalian kewajibannya bayar. Kalau Anda nggak bayar ini tapi ultimum remedium ya, artinya sudah terakhir gitu. Saya akan bangkrutkan Anda. Abang malah lebih ke pailitan ya? Iya. Bukan pidana ya? Bukan. Oh, bukan. Ke arah sana ya. Tapi itu sekali lagi itu cuma ultimum remedium ya. Kita sih dari LMKN dulu itu ingin bahwa mengedukasi masyarakat. Udah pernah bang itu dibikin? Kami sudah lakukan kajian itu, tapi kan itu harus dipertimbangkan dengan baik. Coba lah bang sekali. Siapa tahu akhirnya yang lain kan karena ini kan concern. Bisa merusak ekosistem juga gitu. Jadi jangan sedikit-sedikit melakukan upaya hukum. Karena yang penting itu kesadaran. Nggak akan bangkrut kok. Tapi nggak sadar-sadar bang. Contoh ya, saya dulu punya klien gitu ya, punya tempat wisata gitu. Setelah kita hitung gitu, kalau cuma segini, bang, kami bayar 2 tahun, langsung bayar. Setelah tahu kan angkanya. Ya. Jadi karena sebenarnya mereka tidak membudgetkan itu di tahun ini untuk tahun depannya. Begitu hanya itu kok. Jadi buat pemirsa Potsi itu di Google aja ya, ada di SK Menkumham nomor HKI 2OT030102 tahun 2016 tarif-tarifnya. Kalau karaoke itu bagaimana ngitungnya, kalau kafe bagaimana, kalau coffee shop bagaimana, ada di sana. Jadi kalau konser juga. Konser di sana. Kita nggak bisa langsung episode ini juga kita bahas. Kalian harus ikut seminar. Jadi ini adalah acara seminar yang akan diselenggarakan. Oh bukan. Enggak. Tapi Bang Badai, aku balik lagi. Tapi ada juga aku kenal beberapa penyanyi, terutama kalau teman-temanku yang penyanyi dangdut ya. Biasanya dia beli putus sama pencipta. Oke. Nah, kalau itu berarti apakah sebelum ke aturan hukumnya? Di situ berarti sudah selesai.
hak selain hak moral Oke. bagi pencipta yang dibeli putus. Oke. Jadi untuk kita bicara kondisi sekarang ya. Ya. Kalau zaman dulu banyak banget Ya lagu kan? yang dibeli putus ya Bang ya. Zaman 70 80 mungkin ya. Tapi kalau kondisi sekarang itu sebaiknya lagu tidak boleh dijual secara putus. Betul. Kenapa? Karena royaltinya, manfaat ekonominya itu tidak akan Terus berjalan. tak lekang oleh waktu. Betul ya. Tak lekang oleh waktu berlaku untuk duit juga ya. Jadi sebenarnya kalau menurutku ya stay to the royalty aja. Jadi jangan pernah menjual karya itu sebagai jualan putus, karena gini, analogi karya itu kan seperti anak ya. Ketika anak itu dilepaskan ke orang-orang yang tidak tepat, lalu diurus dengan tidak baik, itu kan kita punya tanggung jawab moral di situ. Bahkan kalau ada perjanjian ulang, nanti dikoreksi sama Bang Marulam sebagai ahli hukum ya. Perjanjian ulang untuk beli putus, maka hak moral tidak bisa dialihkan. Ya, hak moral. Ya, moral rights itu tetap harus melekat kepada pencipta. Yang menjadi faktanya Bang, ketika ada penjualan putus, moralnya pun diganti. Waduh. Sudah sampai ke moral rights ya. Moral Jadi rights-nya pun diganti. tidak ditulis lagi namanya. Iya, itu ada satu rekan pencipta juga Siapa, Bang? itu. Ah, itu kode etik. Oh, itu kode. Kode etik, nanti kita WhatsApp aja. Itu terjadi tapi. It happen. Tapi dia pun tidak menyesali kan? Ketika dia akhirnya memang merasa bahwa ya emang gue dari situ duit gue. Ya. Sebenarnya menyesali Gitu, Bang. mungkin, tapi Setelah mungkin kalau pas ngetop Iya, iya. Tapi kan dengan kondisi pencipta-pencipta top seperti Abang pun masih ada ganjalan dengan Iya. akhirnya yang didapat. Kadang kan Betul. mereka mungkin berpikir, gue Jadi- mending putus aja lah. Jadi sebenarnya gini, inilah mentalitas yang mesti kita rubah. Nah, Kenapa? Karena jangan selalu berpikir hanya it's all about money. Iya kan? Moral rights itu adalah modal kita ke depan. Undang-undang mengatakan 70 tahun setelah pencipta meninggal, sebelum jadi public domain, Ya. royalti akan tetap diterima. Nah sekarang kalau misalkan itu perjanjian beli putus itu dilakukan, ini tidak akan berjalan. Ya kan? Makanya temen-temenku itu aku bilang bahwa seharusnya jangan dilakukan untuk pembelian putus, kecuali ada perjanjian ulang dan di situ haknya harus kembali lagi kepada pencipta setelah sekian puluh tahun. Yang begitu gimana Bang? Jadi gini, Apalagi ada yang Ini- hak moralnya juga iya. dimasukkan ke kontrak berubah. bahkan Bung, ini bukan hanya hak moral menurut saya yang tetap ada, hak ekonomi juga ada. Jadi maksud saya gini, Kan ini udah dilepas Bang. enggak bisa. Beli Jadi putus. ini beda ya, IPR dengan jual ruko itu beda. Jadi gini, kalau ruko kita jual itu kita terima uangnya, rukonya menjadi haknya mereka. Betul. Saya nggak bisa masuk lagi. Betul. Tapi kalau di hak cipta cipta. atau IPR bukan, yang ditransaksikan adalah haknya. Itu loh. Jadi ini menurut saya undang-undang ini salah mengaturnya karena nggak ada istilah jual putus itu dalam term legal itu nggak ada. Berarti Yang- bener Bang, judicial ini. Kalau namanya jual itu adalah pindah. Handphone saya jual Betul. kepada ini ya. Jadi itu pindah, penguasaannya pindah, gitu loh. Nah beda dengan hak cipta. Hak cipta itu haknya yang ditransaksikan, bukan lagunya. Kalau zaman dulu mungkin Ya. ada CD-nya. Tapi gitu. ketika Tapi bukan economical segalanya. rights-nya berpindah kan berarti memang si pencipta yang sudah dibeli putus nggak Enggak, bisa tidak, punya hak dong Bang? Tidak pernah, menurut saya ya pendapat gitu. hukum saya, tidak pernah hak itu bisa pindah, nggak bisa. Itu tidak bisa. Bahkan tadi saya Berarti tadi kalau kan dibilang beli putus cuman sampai tahap ini apanya dong Bang? termnya aja salah gitu loh. Wah Itu ini kan- banyak yang nonton ini nanti langsung pada ini nih. Calling lagi yang beli putus, saya masih punya hak ini. Loh iya, kalau pendapat hukum saya betul. Oh gitu Bang? Tak ada itu pindah ke sana itu nggak ada. Pasaran berapa Bang Badai? Iya. Kalau yang beli putus? Ya gue kurang tahu juga Bisa karena aja, gue Bang. nggak pernah beli putus Ya kan temennya Oke. pasti ada. Pasti Ya. suka nanya, lu Ya. kalau jual, kalau gini gue jual berapa nih, pasti gitu. Sebenarnya gini ya, kalau logiknya aja ya kan, kalau kita nggak terima lagi manfaat ekonominya, ya kan, menurut menurut pemikiranku ya harusnya dijual mahal lah, bisa 4 kali 5 kali lipat, iya kan. Tetapi kan untuk apa gitu loh? Karena menurutku kita bicara intellectual property itu adalah sesuatu yang bisa dimonetize terus kan. Nah kalau ini kan artinya kan menggerus monetizingnya, gitu. Apalagi moral rights diganti. Ya. Penciptanya bukan menjadi pencipta lagu yang sebenarnya, dan itu temen-temenku terjadi itu Bang. Iya. Terjadi. Saya banyak dengerin di cerita ini. Ah banyak denger, pasti banyak kenal juga. Banyak denger. Bang Marulam, Iya. kalau aku melihat dan mendownload ya, belum lah aku baca semua ini yang tadi ku sebut dari undang-undang sampai ke SK tadi, saya malah melihat loophole-nya itu. Apa itu? Bagaimana sih LMK
mendistribusikan ke penciptanya, malah itu yang saya belum dapatkan di mana-mana cara menghitungnya. Ya itu. Sehingga ketika LMK sudah punya laporan kepada LMKN sudah mendistribusikan kepada masing-masing LMK. Nah, dari LMK kemudian kepada sang pencipta, kita secara orang awam atau pencipta ini udah ada belum yang mengatur bahwa saya tahu saya akan dapat sekian atau ketika saya dapat sekian karena dari sini udah ada aturannya, atau memang akhirnya LMK sendiri yang ini ya jatahmu ya gitu. Saya cerita waktu saya aja ya. Boleh. Aku sih melihatnya di situ. Ya. Jadi gini, tadi kan sekali lagi ya, alur royalti itu dari user ke LMKN, LMKN ke LMK, kemudian ke pemilik hak. Oke, satu itu. Yang kedua, ada guidance rule yang sudah kita tetapkan di LMKN untuk supaya LMK ini lakukan itu di LMK masing-masing, yaitu pertama harus transparan, satu, accountable, fair. Nah, masalah fair ini di tiap LMK. punya ukuran sendiri-sendiri LMK itu ya. Dari RAI mungkin punya nilai fairnya sendiri sesuai dengan kesepakatan anggotanya gitu. Nah, kalau yang di WAMI mungkin seperti ini. Jadi itu beda-beda, tapi it's okay. Nah, itu yang mestinya harus diserahkan distribution rules itu kepada LMKN. Jadi kita kunci ya, ini ya janjian kita ya, kamu cara distribusikan kayak gini ya, bukan hanya menghitung lagu saja misalnya gitu, tapi ada nilai seperti ini. Oke, kumpulin semua, kita sepakati ini ya. Nah, setelah itu ada lagi mengenai data. Ya, ini yang jadi pelik ini sampai sekarang. Data penggunaan lagu itu sampai sekarang itu tidak valid. Setiap LMK bilang bahwa itu nggak valid, nah, gitu. Tentang data penggunaan lagu. Yang berikutnya lagi membership, keanggotaan di tiap LMK itu. Semua mengklaim bahwa anggotaku paling banyak, sehingga saya mendapatkan royalti yang paling besar, sekian persen. Itulah perdebatan selama ini. Nah, itu yang menurut saya harus dibenahi. Kasih distribution rules-nya kepada LMKN, kita kunci semuanya, tapi semua anggotanya harus tahu ya. Ini loh cara ngitungnya gini loh. Nah, baru setelah itu kita kunci semuanya, ada uang masuk, kita duduk bersama-sama, baginya sesuai dengan yang kalian janjikan ya, seperti ini ya. Nah, setelah itu ketika sudah didistribusikan dari LMK kepada LMK, kami selalu waktu zaman saya dulu itu, kasih di SK distribusinya itu, di poin terakhir itu, Anda harus laporkan dalam waktu 2 minggu kepada kami. Ya, sudah masuk kepada siapa saja, dan berapa eksekusinya, kami harus lihat gitu loh. Tapi sampai sekarang itu tak pernah terjadi. Tapi LMK sendiri pernah protes nggak ke LMKN? Kok saya cuma segini? Kok LMK saya cuma segini gitu? Ketika dibalik bahwa mana nih dasarnya bisa dapat segini, saya cuma segini gitu bang. Siapa yang nanya? LMK kepada LMKN saat LMKN mau mendistribusikan ke LMK. Loh kan uangnya sudah ada dari kita dulu. Dari abang kan dari LMKN. Ya, LMKN. Nah, kan dikasih akhirnya ke LMK A, B, C. Belum langsung. Belum. Kita kumpulin mereka. Oh akhirnya kumpulin. Ribut dulu baru. Iya distribusi. Baru distribusi. Berarti udah harus disepakati dulu. Iya. Oleh LMK tersebut akan menerima segini. Iya. Nah kemudian berarti yang tidak ada adalah justru dari LMK ke pencipta bang ya. Nah itu. Ya. Ujuk-ujuk kita terima aja pokoknya ya. Ya maksudnya gini, report ini kita bicara performing ya. Reporting itu memang kebanyakan kita bicara nilai aja. Okay. Tapi eksploitasinya sejauh mana, dari mana itu uangnya dan segala macam itu ada. Sejauh apa kita nggak pernah tahu. Itu dia. Nah, makanya gini. Kenapa pencipta lagu akhirnya dalam tanda kutip lebih bersuara? Karena kita pengen kejelasan. Betul. Eksploitasinya sampai sejauh mana, gitu kan? Ya itu karena kita menguasakan itu kepada. Kalau di LMKN saya bisa ngomong ini bahwa itu ada. Jadi gini, dari karaoke dari periode sekian sampai sekian itu ada angkanya. Silakan mana juga ada. Ada. Itu ada semuanya. Terbuka gitu. Gampang kalau itu. Dan nilainya hanya 2% loh bro. 2% menurut Permen Menteri 2015 itu hanya 2% dari total tiket atau dari total produksi kalau dia memang tiketnya gratisan. Gitu. 2% dari tiket untuk si pencipta. Ya, untuk pencipta lagu dan itu bukan satu lagu ya. Bahkan bukan satu lagu kan? Bukan. Itu lagu yang dibawakan hari itu. Jadi sistemnya sendiri perlu lengkap Bang ya, perlu detail, perlu kita gojlok lagi sehingga kita kasih tahu ke masyarakat. Betul. Tapi saya sepakat Bang Marulam di awal tadi Bang Badai bahwa kalau dirunut dari yang sebelumnya ini kan berangkat dari ingin waktu itu juga menjadi undang-undang hak cipta yang sekarang ini kan memfasilitasi teman-teman pencipta, performer juga untuk mendapatkan hak-haknya. Adapun sekarang ternyata masih ada yang mengganjal dan masih yang kurang.
Nah dengan yang kondisi seperti ini kita mau ngapain sekarang kan itu Bang ya. Sehingga solusi itu bisa ketemu. Nah mungkin riak-riak seperti yang sekarang ramai juga waktu itu Bang Bade lakukan ya mungkin itu proses di mana nanti bisa ketemu. Harusnya seperti apa. Nah saya sebelum closing callback-nya apakah betul statement yang mengatakan ya pokoknya dia kalau memang mau nyanyiin saya secara performing rights harus lapor dulu ke LMK saya. Kan sekarang itu statement terbarunya. Itu menurut Abang statement itu secara hukum loh, bukan secara ininya apa gimana menurut Abang? Enggak tepat ya. Karena mekanisme sudah diatur. Kalau itu kan dari mereka pakai saja, tapi nanti bisa dengan LMKN urusannya. Kan itu yang LMKN kemudian ke LMK. Ada perdebatan, ada yang bilang enggak ke LMK kok, LMKN. Ya whatever lah, pokoknya ada bahkan perantara. Tidak ke LMK ya, harusnya LMKN malah ya. Ya kalau menurut PP. Oke. Tapi kalau menurut undang-undang orang akan bilang kan melalui LMK. Gitu. Perdebatan itu nggak usah diomongin, yang pasti. Pokoknya ada yang harus ada interval di tengah-tengah, tidak langsung begitu. Oke. Begitu. Dengan surat yang seperti Bang Bade bisa jadi solusi juga nggak? Limitasi itu. Melarang itu. Ya artinya justru ada kesepakatan. Bukan, kalau kesepakatan saya sih oke saja karena itu kan undang-undang bagi mereka yang mengikatkan diri. Tapi kalau ini diberlakukan ke semua orang, saya khawatir itu menjadi abuse of IPR. Oke. Bang Bade sendiri untuk closing statement ini di mana sebenarnya akhirnya dari sisi Abang sebagai pencipta komposer yang harus segera dicermati dan dibenerin lah di antara apa yang kita tadi sudah bahas itu. Iya, yang pertama adalah masalah di sosialisasi ya. Oke. Sosialisasi ini menjadi satu masalah besar menurutku ya. Kenapa akhirnya ini ada fallacy ya, ada kesalahan nalar berpikir kepada orang-orang yang membaca perundang-undangan. Itu termasuk sosialisasi yang tadi bilang ya dari karaoke berapa, ternyata ada datanya di LMKN. Iya, ya. Apapun itu sosialisasi memang minim. Itu pertama. Dan yang kedua, yang menanggapi Bang Marulam tadi, sebenarnya kenapa pencipta lagu akhirnya bilang, kalau mau pakai lagu gua harus izin dulu ke LMK ya. Sebenarnya itu kalau menurutku Bang, ini agak berbeda dengan Bang Marulam ya. Itu menurutku adalah sebenarnya satu legal action yang kita lakukan sebagai komposer. Bahwa kalau mau pakai lagu kita, proseduralnya adalah kita tergabung dalam sebuah LMK supaya LMK itu dengan penyelenggara punya keterkaitan. Ya ketika tidak ada laporan, tidak ada reporting, maka industrinya juga nggak akan berjalan. Gimana caranya kalau tidak ada reporting, tidak ada laporan? Nah itu yang sebenarnya harus diperbaiki mentalitasnya baik dari penyelenggara ataupun dari artis yang memakai lagu. Yang ketiga, kalau menurutku adalah sudah saatnya seniman, musisi atau siapapun itu masuk parlemen. Masuk parlemen. Karena apa? Hanya dengan masuk parlemen kita bisa melakukan perubahan kebijakan. Kalau hanya di sosial media berdebat kusir, ini hanya menjadi angin lalu aja. Kalau gitu Lai Badennya 2024. Ya, parlemen. Sama Giring. Ya, kuota seniman harus banyak di parlemen supaya bisa merubah kebijakan. Itu sih. Mudah-mudahan Abang tetap bersuara nanti Bang. Pastinya. Harus. Pastinya. Jangan nanti begitu udah di sana, ya. Nggak ada speakernya. Iya. Nggak ada speakernya betul. Iya. Ya dengan perkenanan Tuhan lah. Iya. Soalnya kan Giring disindir Paji donat katanya. Manis tapi nggak ada isinya. Tapi menanggapinya cakep itu, pakai humor, nggak usah emosi. Pakai humor. Closing Abang, statement Bang. Ya kita baik-baik aja lah. Baik-baik ya aja. Di bumi Indonesia ini baik-baik aja. Tumben lawyer begini. Ya enggak lah. Semuanya lakukan porsinya masing-masing. LMKN lakukan tugasnya dengan baik. Laporkan semua. Kalau tadi pencipta pengen tahu dari karaoke dapatnya sekian, dari pertunjukan sekian dan segala macam sekian, kasihlah datanya itu ya, taruh di website. Demikian juga si LMK tolong juga baik-baik kepada anggota kalian semuanya. Laporkan itu dengan baik semua. Ini dapatnya dari sini sekian loh, kamu dapat sekian. Kenapa begini pembagiannya? Karena alasan ini. Itu harus ada gitu. Demikian juga si pemilik hak. Pemilik hak kalau misalnya dapatnya ini kok cuma sekian, tanya dong dengan LMK-nya. Kalau perlu protes kepada LMK-nya, kok begini? Begitu. Semuanya lah. Dan lawyer jangan bikin rame. Gitu. Coba. Menurut saya dan gitu. juga jangan menggiring opini lah. Iya. Ya penggiringan opini kan sekarang banyak betul. terjadi. Setuju. Ya kan bahwa ya pencipta lagu ketika sudah melemparkan lagu itu ke khalayak umum maka udah nggak bisa ngapa-ngapain dia. Udah buat umum. Gitu. Ya nggak bisa begitu dong. Gitu Ya kan. nanti itulah tugas kami juga ya seperti di Podcast Today ini mencoba mendiskusikan itu dengan para pihak yang memang bersinggungan dan juga sesuai dengan aturan yang ada. Mudah-mudahan juga Bang Marulam juga satu lagi pemerintah. Nah, lakukan semuanya dengan baik. Kalau tadi
masih dibutuhkan sosialisasi, sosialisasikanlah. Betul. Bersikaplah yang benar sesuai dengan hukum. Itu aja. Jadi abang udah nggak di komisioner ini? Enggak. Berarti kepeduliannya mau ditaruh di mana ini? Loh, terhadap tetap harus gitu. Iya. Karena saya darah daging. Saya dulu kan pengamen ya, 12 tahun gitu. Jadi ya saya masih ya punya banyak teman yang perlu saya perjuangkan juga. Terus berjuang bang. Siap. Bang Badai. Siap. Terima kasih. Mungkin nanti kita bisa berjuang bersama. Siap. Apakah kita bikin kan? Siap. Untuk membuat orang semakin tahu dan mengerti, bukan cuman mengambil narasi-narasi atau giringan opini yang sebenarnya tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan maupun tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Bang Marulam, Bang Badai, terima kasih. Terima kasih. Persoalan soal hak cipta adalah persoalan yang selalu susah menemukan titik temu. Udah kayak Najwa gua kalau jadi gini. Apalagi menyangkut manfaat ekonomi. Namun dunia digital bisa jadi rujukan terkait ini sebegitu jelas, sebegitu terperinci. Mudah-mudahan persoalan yang lagi rame-rame ini segera berakhir. Tapi tanpa masalah ini kita tidak akan pernah belajar bahwa hak cipta itu begitu penting. Jangan lupa follow seluruh akun medsos Si Today. Saya Valentino Jebret Simanjuntak pamit. Sampai jumpa.